Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, berjumpa lagi dengan pesulap SHD Sarung Surabaya di channel SHD Surang Bahasa Surabaya bersama Syahri dan Pipit Falahia di channel ini, dan juga ada Shopee-nya. Nah, baik pemirsa ya. Tuh, kali ini saya akan unboxingkan pemirsa, ini sarung apa ini yang ada di dalam setelah diprediksi. Harus diraba-raba pemirsa ya. Wah. Ini sarungnya, sepertinya ini sarung Donggala pemirsa ya. Betul atau tidak? Buktikan nanti pemirsa ya. Kemudian ini ada berapa jumlahnya? Kurang lebih ini 19. Oh, salah mungkin, kalau bukan 19 berarti saya salah. Ya. Itu pemirsa ya. Tapi sebelum itu pemirsa ya, kita sekarang hari Jumat, yang mana hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Sebentar lagi kita akan mendatangi sholat Jumat pemirsa ya, bahwa di hari Jumat kita saling berwasiat pemirsa ya, di dalam watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Baik, mari kita sama-sama berwasiat tentang kebaikan dan tentang sabar. Pemirsa, perlu diketahui pemirsa bahwa Rasulullah SAW di dalam kitab Jawahirul Lu'lu', syarah daripada Arba'in Nawawi, bersabda begini pemirsa: Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka falyughayyir biyadihi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan kemampuan atau dengan kekuasaan kalian atau dengan tangan kalian. Karena biyadi ini, banyak ulama mengatakan biyadi ini adalah orang yang punya kemampuan atau amirul mukminin, atau orang yang punya jabatan bahasa lainnya pemirsa. Dan orang yang melihat kemungkaran ini pemirsa, kalau dia melihat sendirian melihat ada orang minum minuman keras, ada orang berzina, ada orang berjudi, ini kan perbuatan mungkar pemirsa. Kalau kita lihat sendirian, maka kita itu wajib fardhu ain merubahnya itu wajib pemirsa. Tapi kalau kita melihat banyak yang melihat, dan satu desa itu yang melihat bukan hanya satu, tapi banyak tetangga-tetangga kita juga melihat, maka merubahnya itu fardhu kifayah, sama dengan sholat jenazah, itu hukumnya fardhu kifayah. Jadi jika dilarang oleh satu orang, maka yang lain dosanya gugur. Baik mas, itu yang dimaksud dengan fardhu kifayah. Kemudian yang kedua, wa illam yastati, jika kalian tidak mampu untuk merubah dengan kemampuan, dengan tangan dan dengan jabatan, orang yang punya jabatan seperti RT RW, maka dengan fabilisanihi, maka dengan menggunakan lisan, dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang bijak begitu misalnya. Karena mengajak orang terhadap kebaikan itu macam-macam caranya pemirsa. Ada yang cara dengan kekerasan bisa berubah, ada yang dengan kelembutan bisa berubah. Di dalam kitab ini pemirsa ya, diceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitab Jawahirul Lu'lu' itu pemirsa, suatu ketika keluar rumah. Setelah keluar rumah, beliau melihat, karena memang kerjaan Umar ketika menjabat khalifah itu sering keluar rumah pada waktu malam. Ketika lewat di pinggir rumah itu ada rumah pemirsa, di situ ramai di dalam. Ada suara-suara orang yang nyanyi-nyanyian, ada biduan, ada minum-minuman keras. Akhirnya diintip oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab ini terkenal keras pemirsa sebagai pemimpin, yakni kalau salah-salah, dan gak segan-segan Umar untuk memukul atau menghukumnya. Ketika itu Umar langsung masuk dari belakang rumah pemirsa ya. Dari belakang rumahnya salah satu sahabat yang minum minuman keras dan ada biduannya di dalam rumahnya. Akhirnya Umar melarang, ya wahai musuh Allah, bilang gitu. Langsung mengejek. Apa yang kamu lakukan ini? Ini perbuatan dosa. Kamu ini musuhnya Allah, telah melakukan kemungkaran.
Malah Umar yang dijawab oleh orang yang mabuk-mabukan ini pemirsa ya. Karena apa jawabannya? Umar, sebelum kau marah mengatakan seperti itu, apa kamu nggak salah? Kamu ini yang salah. Sebelum saya marah, kamu juga salah duluan. Kok bisa saya salah? Yang dikatakan laki-laki yang minum minuman keras ini pemirsa, kamu salah itu kamu masuk ke rumah tanpa izin orang tua, tanpa izin dari pemilik rumahnya. Kamu sudah jelas salah, Umar. Yang kedua, kemudian masuk rumah dari belakang, bukan lewat pintu. Apakah Rasulullah menyuruh kalau masuk rumah harus di belakang boleh? Enggak boleh, pemirsa. Kemudian apakah Rasulullah mempraktekkan dakwah seperti kamu ini, mengajak orang lain? Akhirnya Umar merasa salah, pemirsa. Mendengar jawaban laki-laki ini, memang benar, laki-laki itu benar yang dikatakan, pemirsa. Yang dikatakan itu benar, bahwa dia memang tidak izin, tidak mengetuk pintu, tidak mengucapkan salam. Yang kedua, dia itu lewat dari belakang rumah, dan dakwah Rasulullah tidak seperti itu. Akhirnya Umar introspeksi diri, lama-kelamaan, kemudian Umar minta maaf kepada pemabuk ini, pemirsa. Karena memang benar apa yang dikatakan, dia tidak izin masuk dari belakang rumah. Akhirnya Umar saya minta maaf dengan apa yang sudah saya lakukan. Akhirnya dengan apa yang dikatakan Umar ini, sang pemuda itu merasa iba dan merasa salah. Dan dia minta Umar mengatakan apa yang kamu inginkan. Nah, akhirnya Umar laki-laki mengatakan, saya ingin ampunan dari kamu. Kalau kamu mengampuni saya, karena memang Umar pada waktu pemimpin. Saya hanya minta ampunan dari kamu. Kalau katanya pemabuk ini dari Umar bin Khattab, dan jika engkau memaafkan, melepaskan kami, tidak dipenjarakan kami, katanya sang pemabuk itu, saya akan bertobat dan tidak mengulangi apa yang sudah kami lakukan. Nah, setelah itu pemirsa ya, pemuda ini menjadi orang yang ahli ibadah dan tidak mau melakukan kemaksiatan yang sudah dilarang oleh Umar. Ini salah satu cara melarang dari perbuatan mungkar. Kemudian ada seorang ulama, lupa saya namanya, Ma'ruf Al-Karhi, lupa namanya. Beliau suatu ketika dengan santri-santrinya lewat di sebuah desa, di sebuah desa itu beliau melihat ada orang mabuk-mabukan di sana, pemirsa ya. Mabuk-mabukan, ya ada laki-laki, perempuan mabuk-mabukan, pemirsa. Dan ulama ini lupa saya namanya, pemirsa ya. Ma'ruf Al-Karhi, wallahu alam ya. Enggak tahu namanya, agak lupa, takut salah. Intinya ulama ini, pemirsa, orang soleh dengan santri-santrinya ini. Dan terkenal doanya mustajab, pemirsa. Orang wali itu, pemirsa. Ketika lewat di desa itu dan melihat laki-laki minum minuman keras, mabuk-mabukan, ya, kemudian ada perempuan-perempuan biduan, ya, PSK itu pemirsa sedang asik-asik nyanyi. Akhirnya orang-orang yang bersama dengan orang wali ini, pemirsa, ada santri-santrinya mengatakan, ya Syekh, guru kami, tolong doakan orang ini, doakan agar dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ini seorang ulama yang terkenal ini, pemirsa, aulia ilah ini, pemirsa, berdoa, ya Allah, apa doanya? Ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah di surgamu ya Allah, sebagaimana mereka bahagia di duniamu ini ya Allah. Nah ini pemirsa, padahal disuruh doakan agar musnah, tapi oleh ulama ini, ya Allah, bahagiakan mereka semua di surga sebagaimana mereka senang bahagia ketika ada di dunia. Kaget para santri-santrinya orang soleh ini. Nah, akhirnya kaget. Kenapa engkau berdoakan seperti itu, Syekh? Ya jelas kalau mereka nanti bahagia di dunia, di akhirat nanti bahagia, pasti mereka nanti bertobat. Itu pemirsa. Terbukti lama-kelamaan pemirsa ya, ternyata orang yang awalnya mabuk-mabukan, biduan, semuanya pemirsa ya, selang beberapa tahun itu ternyata semuanya menjadi orang zuhud pemirsa ya. Yang minum-minuman keras sebab doanya orang soleh ini, pemirsa. Yaitu pemirsa ya, salah satu trik berdakwah atau mengajak dari perbuatan mungkar, merubah dari perbuatan mungkar, bukan nggak harus dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan, pemirsa ya, dengan doa. Ya, kalau kita lebih banyak dengan doa. Baik pemirsa, nggak usah lama-lama karena kalau dilanjutkan ini panjang pemirsa ya. Kita sekarang ini akan unboxing ini pemirsa ya, karena hari Jumat saya juga ngisi Jumat pemirsa ya, ngisi khutbah.
di masjid. Alhamdulillah masjidnya dekat pemirsa ya, masjid kami sendiri, masjid tetangga ini pemirsa. Ini langsung dari Gresik pemirsa ya. Nah, kami kemarin hari Minggu kemarin dapat berapa harian ini pemirsa ya, kami jalan-jalan ke Gresik. Ya silaturahim karena lama nggak ke sana. Alhamdulillah kami kebagian kemarin, dan ini yang sudah dipesan kemarin ini belum ada. Ternyata ini pemirsa sarungnya, sarung Donggala seret. Ternyata saya salah pemirsa, jumlahnya ternyata 14 bukan 19. Tadi saya bilang 19. Berarti ini tukang sulap yang salah. Biar saya. Wis. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Nah, ini biar saya pesulapnya bisa menghancurkan yang rapi menjadi kocar-kacir. Baik pemirsa ya. Seperti apa bahannya Ustaz? Yuk kita bongkar bersama. Ini pemirsa ya, kainnya ini yang 50% pemirsa ya, bukan yang full sutra. S90 mu adik. S90 yang 50% semi sutra, karena Donggala itu ada S190, S80, S75 dan S70. Nah, itu ada semua pemirsa ya. Tapi khusus S80 biasanya sutra 50%, S90 kalau penenon ya macam-macam pemirsa ya. Enggak tentu juga, walaupun S100 belum tentu full sutra kalau penenon. Ya, tergantung ya harganya pemirsa ya. Kalau harga murah bilang full sutra, wah enggak masuk akal. Ini full sutra Ustaz harganya 400. Contoh ya, antum dapat sarung Donggala S100 full sutra penenon. Harganya 400. Pikir bisa. Tidak mungkin kalau baru ya, karena saya sudah datang ke tukang tenun itu semuanya tak telusuri semua, masa ada seperti itu, kecuali mungkin bekas sobek. Mungkin iya, kalau pas full sutra dijual 400 bagus, tidak ada yang error 400, jangan percaya pemirsa. Wah bislah, belum dilihat pemirsa ya, ini pemirsa ya, goyang-goyang pemirsa. Lanjut pemirsa, ini warna pink dia. Warna pink pemirsa, pink kuing, ping kuing. Ini warna biru. Hijau. Begitulah orang Madura pemirsa, salang setong dere yang nggak pernah warna hijau, warnanya hanya biru semua. Ini ternyata hijau katanya pemirsa. Kalau bahasa Maduranya hijau apa? Biru. Begitulah orang Madura, bukan kaleng-kaleng orang Madura itu pemirsa ya. Reng Madura kebanyakan langkarkan kus-kus gitu pemirsa. Tapi ada lagunya juga, siapa yang lagu itu ya? Ini pemirsa ya, mantap pemirsa ya. Iya goyang-goyang pemirsa ya. Reng Madura kebanyakan langkarkan ke oke. Nama kus bereng Madura eba obang. Itu pemirsa ya. Kan ada lagunya pemirsa ya. Abdul Latep Abdurrahman Syahri Suhru. Gitulah ya, begitu saya. Baik, ya ini pemirsa sarung-sarungnya pemirsa ya, yang 50% Alpenononi. Ini harganya kurang lebih 380, mungkin pasarannya umumnya di luaran bisa jadi ini 400, 380. Untuk di Shopee kami jual 400-an mungkin di Shopee ini pemirsa ya. Bisa nggak tahu, nanti kita atur sendiri ya, sesuai dengan, karena memang gini pemirsa ya, untuk tahun ini dan selanjutnya ya, bahan sutra maupun misres semuanya naik bahannya pemirsa, bahannya apa ya, jelas nanti kalau sudah bahan naik maka otomatis sarungnya juga naik. Begitulah
informasi yang kami dapat dari tukang tenun. Ini sudah sepertinya, Dik, yo. Sama, Dik. Mana tadi hijau? Hijau. Bukan jalan takut beda. Sepertinya sama persis, Dik. Kembang-kembang. Aku ke sana tadi. Ini cepet cek. Biar nggak bongkar-bongkar. Ini warna hitam. Pek. Beda ini wes sana. Hah? Beda. Apanya beda? Ini wes beda, Bos. Wes kalau beda sini aja. Red, bisa foto sendiri ya. Aku mau belajar, belum siap. Siapan pemirsa ya. Khutbahnya apa nanti pemirsa ini ya pemirsa. Khutbah insyaallah temanya sekarang ini bulan Muharram dari segi sejarah kemuliaan bulan Muharram dan dari segi amaliyah di bulan Muharram. Nah itu pemirsa ya. Warna hitam. Mantap ini hitamnya ini. Ini lain pemirsa ya. Sama di sepertinya di. Hah? Enggak, beda. Beda ya. Mantapnya yang hitam ini pemirsa ya. Ininya lain pemirsa, mantap pemirsa ya. Warna putih. Lunas ini. Ya pasti. Dapat. Sorry aku enggak berani, enggak tahu. Soalnya belum dekat soalnya. Kalau Pak Oleg sih boleh. Pak Oleg beliaunya membolehkan. Kalau sini itu enggak berani. Ya bayar, jangan hutang terus. Ini pemirsa ada sarung dari sini sebagian dari Al-Maduri itu. Kami ngambil barangnya belum bayar dari Pak Holik. Terima kasih Pak Holik, itulah mempercayakan kami untuk menjual sarung Al-Maduri. Lanjut pemirsa ya. Ini pemirsa. Tinggal ini pemirsa ya, tinggal satu. Sret. Nah, ini pemirsa ya. Ya, cek loh 23 ini 32 ini sarungnya pemirsa ya. Nah, pemirsa ya. Kita ini banyak sarungnya pemirsa. Nanti tinggal foto-foto. Insyaallah ini yang mau foto adalah tukang sulap, bukan sihir. Nanti langsung jadi foto. Nah, begitu ini insyaallah istri saya karena saya sibuk pemirsa persiapan mau khutbah Jumat di Masjid Miftahul Jannah dan semoga diberi kelancaran, semoga yang nonton semuanya ya khususnya yang laki-laki harus sholat berjemaah, sholat Jumat ya, karena sholat Jumat itu wajib bagi saya. Dan semoga semuanya yang nonton sehat semua, diberi kesehatan zahiran wa batinan, semoga yang dikasih rezeki yang halal, yang berkah dan banyak. Yang keluar negeri rezekinya lancar, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa ya, kita cukupkan aja ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.